Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Semeru, tapi tepatnya kita hanya sampai ke Ranukumbolo saja, karena waktu kita hanya 2 hari 1 malam. Dan teman-teman, lihat di sebelah kiri kita nampak Gunung Bromo. Ya lumayan kelihatan, karena kabut hari ini belum terlalu tebal. Dan sekarang kita sudah nyampe di Ranupani, di base camp pendakian Gunung Semeru. Pagi ini cukup ramai sekali, nampak banyak yang lagi mengantri untuk melakukan simaksi. Kemudian setelah kita melakukan simaksi, pengecekan berkas-berkas, lalu kita diarahkan untuk melakukan briefing, yaitu briefing yang merupakan wajib untuk dilakukan sebelum melakukan pendakian. Temani jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo. Hindari ngambil air sendirian di malam hari, karena di sini merupakan satu-satunya mata air dan kita berbagi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terutama karnivora, terutama adalah pantera, patus atau sejenis harimau yang lainnya. Toilet di Kalimati sudah dibongkar, sudah rusak, tidak bisa digunakan. Jadi ketika BAB kita harus menggunakan caranya kucing, yaitu kita menjauh, kita gali, kita isi, terus kemudian kita tutup lagi. Tetap tidak. Baik, setelah briefing selesai, kita mencoba memulai perjalanan kita. Langkah demi langkah, tapi jangan lupa kita foto dulu di Gapura Pendakian Gunung Semeru. Ya, dan inilah awal perjalanan kita. Setelah melakukan foto-foto di Gapura Pendakian, kita melakukan perjalanan. Ya, teman-teman, perlu diketahui, kali ini saya ditemani dengan 3 teman saya. Jadi kita melakukan perjalanan berempat. Tapi kita hanya sampai di Ranukumbolo saja. Kabut. Posisi lagi kabut. Lagi kabut. Untuk menuju pos 1 membutuhkan pirang jam? Setengah jam. 1 jam. Ketemu lagi guys. Ini ya benar. Kok hiking keren? Baik teman-teman, di awal pendakian kita disuguhkan dengan pemandangan perkebunan. Kira Mas Rame nomor ya. Tapi kita kan beneran nih. Oh, aku gak ada ini. Ya, dan ini adalah warung pertama yang kita jumpai dalam pendakian kali ini. Warung pertama, warung yang terletak sebelum pos 1. Jadi masih dekat dengan awal perjalanan kita. Setelah kita melakukan perjalanan, kita nyampe pada Landengan Dowo dengan ketinggian kurang lebih mencapai 2.300 meter di atas permukaan laut. Ya lumayan tinggi juga sih. Waktu rejeng itu mau aku ngerti enggak arah. Pertemu pira emang Mas? Kan HP ku iki anti nek Android po. Wis ganti Android kemarin. Apa? Android kemarin. Kenapa? Ganti dah. Iya. Dulur lah. Bayar lah. Google Meet. Gak jual kok, Mas. Dan sampai di sini sebelum pos 1 kita disuguhkan dengan trek yang lumayan datar, jadi nggak terlalu nanjak ataupun turun. Jadi kita masih datar-datar saja. Nggak tahu dengan trek yang di depan nanti.
Wes. Tak upload di YouTube aku. Stay tune. Puas. Oh iya, aku juga belum memperkenalkan teman-temanku. Ini yang pertama ini namanya adalah Rizky, kemudian yang ini namanya Astrori, dan yang terakhir adalah Welly. Anggur merah itu. Hah? Anggur. Oh, cuma. Masuk ke telek soalnya. Anggur merah itu. Itu manis, sing kayak gedean dulu. Nah, kayak gedean. Sponsor. Sponsor agar kena aku re. Bar. Dan sejauh ini kita hanya menjumpai trek yang lumayan nyaman sih. Jadi nggak terlalu nanjak. Ya mungkin seperti inilah trekkingnya di Semeru. Tapi juga belum tahu untuk trek yang di depan nanti. Karena saya juga baru pertama kali di sini. Nah sekarang kita sudah nyampe di pos 1 pendakian Gunung Semeru. Di sini juga banyak warung. Di sini ada 2 penjual. Dan rata-rata di setiap pos itu ada warung yang menyuguhkan buah. Yang paling favorit adalah buah semangka. Lihat betapa banyaknya pendaki di pos 1 saat ini. Setelah kita istirahat sejenak di pos 1, kita lanjut melakukan perjalanan. Ya, sampai saat ini ya masih sama seperti tadi, masih datar. Kita belum menjumpai trek yang lumayan menguras tenaga. Rasane sekil iku wis sengkleh. Enak. Aku ada dulu itu baru ini bakso sih. Ini cewek dah. Dan di atas pos 1 kita masih menemukan cerah. Jadi kita nggak tahu kalau di depan nanti ada kabut. Kalau saat ini kita di sini masih menjumpai cuaca yang cerah, jadi belum terlalu kabut. Tapi biasanya kalau di atas itu ya seperti itulah, nama juga di atas pasti banyak kabutnya, tapi ya semoga aja enggak. Kabut lembut. Dan benar apa yang aku bilang tadi, di depan kita menjumpai kabut. Tapi ya lumayan lah, setidaknya nggak terlalu panas. Asalkan nggak hujan nggak apa-apa, yang penting kita tetap bisa melakukan trekking.
Kenapa? Oh, 2. Lanjut aja kan nggak bilang dekat. Oh, bukan, Mas. Itu jangan ini. Dan di tengah perjalanan kita menjumpai rombongan pendaki yang lain yang kelihatannya kelelahan karena rombongan tersebut gabungan antara cowok dan cewek. Ya seperti itulah, biasanya juga butuh istirahat. Lagi dan lagi kita menjumpai rombongan yang melakukan istirahat di tengah perjalanan. Ya mungkin butuh istirahat untuk memulihkan tenaga yang telah terkuras selama melakukan perjalanan. Halo. Iya, Mas Buyu. Mas. Perlu diketahui teman-teman, pendakian merupakan bagian dari cara kita menghilangkan stres yang kita alami selama di kota. Jadi ketika kita melakukan pendakian, jangan sampai malah mengganggu jiwa kita. Ketika kita lelah, kita harus istirahat, jangan dipaksakan. Karena itu nanti akan menambah beban dalam diri kita sendiri, akan lebih capek, dan pastinya stres yang kita alami juga tidak akan hilang karena capek yang bertambah. Dan sekarang kita sudah sampai di pos 2 pendakian Gunung Semeru. Dan di sini saya lihat tidak terlalu ramai, tidak seperti yang di pos 1 tadi. Di sini hanya ada beberapa rombongan yang melakukan istirahat. Dan di sini juga ada warung. Coba kita lihat, ada semangka apa enggak? Kalau yang di bawah tadi kita menjumpai banyak semangka. Tapi kayaknya ya ada sih. Kita coba lihat dulu. Ya, penjualnya ibu-ibu lah, ini semangkanya. Ada pisang juga. Ya, lengkap dah pokoknya. Untuk harga semangka di sini dihargai 2.500 per potong. Setelah istirahat di pos 2, setelah makan semangka, kita lanjutkan perjalanan kita. Dan untuk kali ini, trek yang kita lalui sedikit berbeda karena lebih turun dari yang pertama tadi. Karena di awal-awal kita hanya datar, tapi kali ini trek yang kita lalui agak berbeda, yaitu sedikit lebih turun. Di Purwosari itu ada tempat kedai sama teman-teman. Purwosari itu belum Lawang, ya di Lawang. Iya, betul gitu. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit dari pos 2, kita sampai di Watu Rejeng, yaitu penampakan dari Watu Rejeng. Dan di sini treknya agak lebih turun, sehingga sedikit berlari kita. Padahal ini adalah pendakian naik kita, bukan turun, tapi trek yang kita alami adalah turun.
monggo. Dari sini kita bertemu dengan pendaki lain, dengan rombongan lain. Tadi awalnya aku kira rombongan itu satu rombongan, tapi ternyata enggak. Mereka terbagi menjadi 2 rombongan yang kemudian bertemu dan akhirnya melakukan perjalanan bersama. Dan kita pun juga ikut dalam rombongan mereka. Dan di sini ada tulisan Watu Rejeng yang saya bilang di depan tadi, dengan ketinggian 2350 mdpl. Lanjut. Perlu diketahui teman-teman, di jalur pendakian Semeru ini, khususnya pendakian sampai Ranukumbolo, kita akan menjumpai 2 jembatan. Dan ini adalah jembatan pertama yang kita temui, yang terletak di antara pos 2 dengan pos 3. Dan ini ada pendaki yang turun dari atas. Capek, guys. Wah. Di sini kita istirahat sejenak. Sebenarnya di sini ada keterangan dilarang bersandar di pagar jembatan atau berkumpul di jembatannya. Makanya kita ada di pinggir-pinggir semuanya. Ya, kita harus mengikuti peraturan yang ada lah. Sekira sudah cukup istirahat kita di jembatan tadi, kita lanjutkan pada perjalanan kita untuk sampai di pos 3. Setelah beberapa menit dari jembatan pertama, kita lanjut pada jembatan yang kedua. Kalau yang pertama tadi warnanya merah, dan sekarang kita mendapati jembatan yang berwarna hijau. Kalau ini agak sedikit pendek sih. Kalau yang pertama tadi agak lumayan panjang, dan tempatnya pun juga lebih asik di jembatan yang pertama tadi. Baik, kita lanjut pada perjalanan kita. Dan ini adalah pendaki lain yang ditinggal rombongannya karena kakinya kram, kemudian gabung dengan rombongan kita. Mas Wel. Ukurnya Mas Wel. Langsung buk. Di rumah. Karo. Sensitif kok cewek Mas. Sensitif. Lah iya, disinggol langsung berontak ya. Baik. Ayo. Nah, itulah. Apaan tuh, Man? Kan aku gambar tunjuk. Sekarang kita telah sampai di pos 3. Dan di sini nampak sepi, nggak seramai di pos yang pertama. Ya emang pos pertama ini emang sangat ramai sih. Kedua pun juga agak sepi, dan sekarang di pos 3 lebih sepi lagi. Pos 3. Nah, itu adalah jalur ke Semerunya. Kita nanti akan naik ke sana. Tapi untuk saat ini kita istirahat dulu di pos 3.
Kita lihat. Wah. Ini beberapa rombongan yang tadi bersama kita tadi. Pos 3. Di jalur pendakian Semeru, di setiap pos kita pasti akan mendapati warung, dan di sini kita bisa membeli untuk cemilan makan ataupun minuman. Loh, wes aja ngeri. Nah. Rekam. Di atas pos 3 kita mendapati trek yang agak berbeda, karena di awal tadi kita datar, kemudian agak turun, dan sekarang kita lebih pada nanjak. Jadi di atas pos 3 kita akan mendapati trek yang nanjak. Ya, inilah teman-teman pemandangan Kabut tebal. trek di atas pos 3 penuh dengan kabut yang sangat tebal. Kita tidak bisa melihat di sekeliling kita. Kita hanya bisa lihat apa yang ada di dekat kita, karena kita tidak bisa melihat dalam pandangan jauh karena kabut yang sangat tebal. Awas kiri kayu. Bagi Tambah pendaki kuat lah. cowok tidak dipungkiri lagi, dia akan kelihatan kuat ketika di depan kamera dan di depan pendaki Riwa. wanita. Ya seperti itulah biasanya akan nampak lebih kelihatan kuatnya. Awel. Gimana? Kok di sana bisa. Oh, dibabat. Jalannya rombok, guys. Kalau kata bir, apa? Kabutnya ketok. Anjay. Ya. Ayo, semangat. Walaupun berkabut ya. Allah duwe. Dan inilah penampakan dari teman kita yang punya rambut gondrong. Dari tadi dia mengeluh gatal katanya rambutnya. Mungkin belum keramas berapa hari mungkin ya. Duluan. Guys, kita mau nyampe Ranukumbolo. Tapi jalannya sangat gimana menurut senior? Senior anjir diwalik-walik. Mulai. Lagi kabut, posisi lagi hujan. Biasalah. Belum capek, guys. Maaf senior. Pendaki musiman. Maaf senior. Iku lho wis ketok kabut. Awas kiri bahaya. Kiri awas. Iku loh. Badminton. Ayo. Apa? Lutung kah? Kewan. Hah? Kewan itu. Endi? Anjir apa Ketok tapi. Tanggal 10 April 2021, pendakian kali ini kita dikejutkan dengan adanya gempa. Tapi rombongan kami sama sekali tidak ada yang merasakannya. Kita tahu dari rombongan lain. Terus siap. Arek mau lu ngomong gempa. Hah? Gempa? Temen ah? Sumpah arek mau mlumayu tak kira lapo. Masa gempa? Sampeyan gak kroso ta? Gempa? Lho enggak. Nang kene gak kroso arek mlumayu itu kok kene mah. Masa gempa? Empu. Di gempa. Yo guys yo, hati-hati.
Ngawur, ngawur. Ngawur. Ah, itu loh, masya Allah, masya Allah. Wih, akhirnya terbayar. Wih, Kelihatan guys. iku lare. Itu guys, kelihatan guys. Sekian anu di bawah itu. Anjay. Airnya anjay. Foto ini loh. Wah. Arep iki. Udah nampak guys. Ya guys. Cuk waduh lho itu ane Mas. Ya pengalaman. Ranu Kumbolo. Ini guys buah. Boleh dimakan cuma kalau kamu mau. Buang dah. Meski tadi kita melihat Ranu Kumbolo dari atas, tapi untuk mencapai di camp area kita masih sangat jauh. Kita masih membutuhkan waktu beberapa menit atau mungkin ya lumayan lah untuk melakukan perjalanan karena ya datar kemudian muter-muter jalurnya. Dan di sini kita masih foto-foto. Ini teman saya, Astori, lagi mau foto. Dan itu penampakan dari Ranu Kumbolo. Semakin jelas di sini, makin nampak keindahannya. Lalu kita lanjut perjalanan. Dan jangan lupa kita ambil foto dulu di spot yang lumayan bagus dengan view Ranu Kumbolo di belakangnya. Cuk raku pelek yo. Satu-satu saya mbak bilang ganteng. Sampai guys hari ini. Apa ada enggak sih dong, enggak bisa ngomong. Ya, dan ini adalah pos 4, pos terakhir dari jalur pendakian dari base camp ke Ranu Kumbolo. Jadi di pos 4 ini merupakan pos terakhir sebelum kita sampai pada camp area di Ranu Kumbolo. Dan sampai di sini sangat jelas sekali penampakan dari Ranu Kumbolo. Coba kita lihat dulu di pos 4. Biasanya di pos tadi, di bawah tadi kita menjumpai buah-buahan seperti semangka dan pisang, dan coba kita lihat di sini di pos 4. Apakah ada semangka? Ya, ini guys. Sama, ada semangka. Tapi kita mau istirahat dulu. Setelah istirahat di pos 4, kita lanjutkan perjalanan kita ke camp area di Ranu Kumbolo. Tapi meskipun kita lihat sudah dekat, tapi jalur yang kita lalui masih lumayan jauh karena kita harus muter. Tapi bisa dipastikan ketika kalian melakukan pendakian ke sini gak akan pernah menyesal, karena keindahan dari Ranu Kumbolo menyambut kedatangan kita dengan ramahnya. Coba lihat betapa indahnya Ranu Kumbolo dari sini. Perjalanan belum selesai. Kita harus masih melewati jalur yang begitu berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini jalur yang kita lewati agak lebih curam, agak turun dan lumayan licin. Langkah demi langkah yang kita lalui, akhirnya kita sampai di sini. Perjalanan begitu panjang, menguras tenaga. Tetapi dengan keindahan yang disuguhkan oleh Ranu Kumbolo, rasa capek dan lesu
semuanya hilang seketika. Begitu indahnya Ranukumbolo. Tapi untuk camp kita bukan di sini, kita di seberang sana nanti. Kita harus masih melakukan perjalanan lagi. Tapi kita di sini mau istirahat sebentar dan foto-foto. Kita sekarang ada di camp set area Panggonan Cilik. Tapi kita ngecamp di sana, guys. Di sini gak ada orang. Ya Allah. Dan ini bunga-bunga ungu yang sebagian orang mengatakan bunga lavender. Tapi ternyata bukan. Ini adalah bunga Verbena brasiliensis yang merupakan tanaman hama yang merusak tanaman aslinya, tetapi sangat indah untuk dinikmati. Ya, dan akhirnya kita telah sampai di camp area Ranukumbolo. Inilah shelter yang ada di camp area Ranukumbolo. Oke, di sini nanti kita akan melakukan camp bersama teman-teman pendaki yang lain. Dan di sini juga sudah ada toilet dan WC, jadi kita tidak perlu bingung lagi ketika kita mau buang air besar ataupun kecil, karena sudah ada tempatnya. Om. Ketemu lagi di sini. Naik ke Semeru dah. Iya, Semeru. Enggak, di sini aja. Jalan loh. Masak kok kayak gini baru kelek. Diuncal. Oh. Kenapa kok diuncal? Kayak iso lagi mungkin ya. Loh. Awas tangan nih. Tuh, anu Mas. Dan saatnya kita melakukan makan sore dengan menu Indomie goreng ditambah sosis dan kornet serta saus. Karena kebanyakan tidur. Ya, saya turun ikut turun, saya naik ikut naik. Terus sekarang orangnya muncak ya ikut. Ya, oke. Sekarang goh, ini gambarnya gambarnya. Sebelum nyampe Kalimatian, terus Makan tidur. nanti itu jam 10 bangun, 13 menit. Oh ini 2 hari 1 malam. 3 hari sebenarnya. Nyata di sini. Nyatanya di sini sisanya. Oh, Jadi 1 hari pertama langsung di puncak. Enak gitu kok. ini adalah penampakan dari Ranukumbolo ketika pagi hari. Ini saya ngambil ketika setelah saya sholat subuh. Masih sepi, belum ada kegiatan teman-teman dari pendaki yang lain. Masih banyak di dalam tenda. Tetapi sebagian juga
sama-sama mengambil gambar karena tidak mau melupakan momen yang seperti ini, keindahan Ranu Kumbolo di pagi hari.